Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya harapkan anak-anak saya tetap mencatat semua materinya, kemudian mengabsen nama dan kelas. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai luas permukaan kerucut, kali ini kita juga masih membahas seputar luas permukaan, kemudian nanti ada mengenai volume kerucut. Contoh yang ketiga, dari contoh 1 dan 2 sudah saya berikan minggu lalu beserta soal latihan, itu nanti akan dikumpulkan minggu depan. Sekarang kita masuk pada contoh 3, menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas permukaan kerucutnya. Kalau kemarin kita sudah menghitung luas permukaan kerucutnya serta menghitung panjang jari-jarinya, sekarang kita akan menentukan atau menghitung tinggi kerucut. Oke, di situ diketahui luas permukaannya 300 pi, kemudian panjang jari-jarinya 12 desimeter. Tentukan tinggi kerucut. Untuk menentukan tingginya, kita membutuhkan berapa panjang garis pelukisnya terlebih dahulu. Di soal yang diketahui hanya panjang jari-jari dan luas permukaan. Panjang garis pelukisnya belum diketahui. Maka untuk menentukan tinggi, kita harus mencari S atau panjang garis pelukisnya. Kalau sudah dapat panjang garis pelukisnya nanti berapa, baru bisa dihitung tingginya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, karena diketahui luas, kita masuk ke rumus luas. Luas permukaan kerucut rumusnya PR kali R tambah S. Luas permukaan yang diketahui 300 pi, kemudian pi-nya kamu letakkan pi, tetap R-nya kamu letakkan sesuai di soal 12, kemudian dikali R tambah S. 12 tambah S, kita cari dulu berapa panjang garis pelukis atau S. Kalau sudah, kita buat lagi di bawah. Luas 300 pi sama dengan 12 kali pi, 12 pi kali 12 ditambah S. Kedua ruas kamu bagikan 12 pi supaya mudah menghitungnya atau supaya pi-nya hilang. 300 dibagi 12 itu dapatnya 25. Jadi 300 pi dibagi 12 pi, pi-nya habis, tinggal 25. 12 pi dibagi 12 pi, habis, tinggal 12 ditambah S. Kemudian, kamu roker aja. 12 ditambah S sama dengan 25. S-nya saja 25 dikurang 12, S-nya didapat 13 cm. Jadi panjang garis pelukisnya 13 cm. Dari mana 13? 25 dikurang 12 yaitu 13 cm. Oke, kalau udah didapat panjang garis pelukisnya, menghitung tinggi, gunakan aja rumus Pythagoras. Karena di situ bagiannya, separuhnya merupakan bagian segitiga siku-siku seperti minggu lalu. Pythagoras, akar kuadrat dari miring kurang lurus. Miringnya garis pelukisnya 13/2 dikurang lurusnya dari jari-jarinya 12. 13 kali 13 169 kurang 12 kali 12 144. 169 dikurang 144, jawabannya adalah 25. Akar kuadrat dari 25 adalah 5 cm. Maka diperoleh tinggi kerucut adalah 5 desimeter. Sorry, satuannya tadi desimeter ya, bukan sentimeter. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Menghitung volume kerucut. Tentukan volume kerucut di samping dengan diameter 24 cm. Maka jari-jarinya 12. Diameter itu jari-jari itu setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Jari-jari 24 dibagi 2 12. Sedangkan panjang garis pelukis atau S adalah 20 cm. Karena rumus volume kerucut itu ada tingginya, yaitu volume udah kita bahas minggu lalu 1/3 PR pangkat 2T. Sedangkan di soal tidak ada tinggi kerucutnya, maka kamu hitung dulu tinggi kerucutnya seperti tadi pakai Pythagoras. Tinggi miring kurang lurus, miringnya S-nya 20 pangkat 2 400. Jari-jarinya yang merupakan garis lurusnya 12 pangkat 2 140.
400 dikurang 144 yaitu 256, itu akar dari 16. Sudah didapat tingginya, bisa memasukkan ke rumus. Volume kerucut rumusnya 1/3 PR pangkat 2T. 1/3 pi, boleh kamu pakai pi sesuai yang di buku atau boleh ganti pi-nya dengan 3,14. Yang di buku itu pi-nya tetap pi, 1/3 pi kali R-nya dipangkatkan 2, 12 jari-jarinya dipangkatkan 2 dikali 16. 1/3 pi, 12 kali 12 144 dikali 16. 1/3 pi, 144 dikali 16, jawabannya 2304. 2304 dikali 1/3 pi, artinya 2304 dibagi 3. 2304 dibagi 3 itu jawabannya 768 pi. Jadi volume kerucut adalah 768 pi meter kubik. Boleh kamu buat pi-nya tetap pi atau mau gantikan pi-nya 3,14 juga boleh. Kalau jawaban seperti ini, pi-nya pakai 3,14 seperti yang saya ajarkan minggu lalu, tinggal ganti aja 768 dikali 3,14. Itulah dapat volume kerucutnya kalau tidak memakai pi. Tapi kalau memakai pi-nya tidak diganti sesuai soal berikut, yaitu 768 pi meter kubik. Oke, saya rasa banyak yang sudah paham karena minggu lalu sudah banyak juga membahas contoh soal mengenai kerucut. Kita lanjut contoh terakhir, contoh kelima. Menghitung panjang jari-jari kerucut R jika diketahui volumenya. Hitunglah panjang jari-jari kerucut di samping. Berarti yang ditanya adalah R-nya. Dengan tinggi kerucut T-nya 12 dan diketahui volumenya 196 meter kubik. Karena diketahui volume, untuk menghitung R kita gunakan aja rumus volume. Rumusnya yang tadi 1/3 PR pangkat 2T. Masukkan volumenya 196 pi sama dengan 1/3 PR pangkat 2 kali T. T-nya tingginya 12. Supaya mudah, kamu buat dulu 12 dikali 1/3, artinya 12 dibagi 3. 12 bagi 3, 4. Lanjut 196 pi sama dengan seperti yang saya bilang tadi, 12 dibagi 3, 4. Tinggal letakkan 4 PR pangkat 2. 4 dari mana? 1/3 dikali 12 artinya 12 dibagi 3, 4. 4 PR pangkat 2. Supaya mudah mendapatkan R-nya, bagi aja kedua ruas dengan 4 pi karena disitu mau menghabiskan 4 pi-nya. 196 dibagi 4 pi yaitu 49. Saya ulangi, 196 pi dibagi 4 pi, pi dibagi pi habis coret. Tinggal 196 dibagi 4, 49. 4 pi dibagi 4 pi habis coret. Tinggal R pangkat 2. Roker R pangkat 2 sama dengan 49. R-nya aja akarkan 49-nya atau akar kuadrat dari 49. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya. R-nya saja pangkat 2 berpindah jadi akar. Akar kuadrat dari 49, R-nya aja yaitu 7. Maka panjang jari-jarinya adalah 7 meter. Oke, saya rasa banyak yang sudah paham. Soalnya contohnya tidak terlalu susah dipahami. Kemudian nanti minggu depan ini semua dicatat, gambarnya dibuat dengan rapi. Minggu depan akan saya jelaskan lagi sedikit. Bagi yang ada mau bertanya boleh. Kemudian nanti akan saya kasihkan latihan seperti biasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.